Tapi pertanyaan dari sisi lain, apakah benar zikir itu membuat orang gila? Ya, tapi kenapa ada orang gila? Kenapa banyak berzikir, baca Quran, itu ada gila, stres dia. Buka baju, jalan-jalan karena zikir, baca-baca zikir yang banyak. Bukan zikirnya yang buat dia gila, tapi niat, tujuan, ambisi dia ketika berzikir itu. Dia berzikir supaya kebal dari senjata tajam. Dia berzikir banyak sepanjang hari, beribu-ribu zikir tertentu dibaca supaya bisa terbang, supaya bisa tidak terbakar oleh api, tidak basah oleh air. Ini orang-orang seperti ini karena ambisinya itu membuatnya gila, bukan zikirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas karunia Allah subuh hari ini kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, iman yang kuat dan petunjuk serta bimbingan kepada kita di setiap hari, di setiap waktunya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita juga bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh Senin pekan keempat ini dijadwalkan yang mengisi adalah Kiai Haji Ustadz Misran Agusmar, pimpinan Pondok Pesantren Aufia Global School. Dan tadi malam belum kami bagikan informasi untuk kajian subuh ini karena masih dikeragui kedatangan beliau, karena siang kemarin penuh full agenda sehingga di malam pas pulang ke rumah sudah demam kata beliau, tapi matanya tak bisa tidur, makanya sampai jam 12 malam masih bisa komunikasi. Tetapi memang sepertinya tidak bisa hadir pada subuh hari ini. Dan kalau di pengumuman itu belum diinformasikan siapa yang mengisi, berarti Ustadz yang kita jadwalkan itu belum konfirmasi atau masih dikeragui kedatangan beliau, makanya belum disebarkan informasinya. Ini untuk semua jadwal kita di setiap subuh. Kan tetapi Bapak Ibu, karena kita sudah berkomitmen insyaallah akan mengadakan kajian selalu di 3 hari sepekan ini, yaitu hari Senin, Kamis dan hari Sabtu subuh, maka kajiannya tetap lanjut. Kalau seandainya ustadznya tidak hadir, maka kita akan menggantikan, dan mungkin yang akan banyak menggantikan adalah kami sendiri, saya sebagai koordinator divisi dakwah, dan nanti kalau seandainya ustadz yang lain juga bisa, seperti Ustaz Mansur, Ustaz Salman, juga mungkin juga Pak Imam rawatib kita, jika bisa mereka juga bisa menggantikan. Intinya insyaallah setiap Senin subuh, Kamis subuh dan Sabtu subuh kita akan ada kajian selalu insyaallah. Di Senin pekan keempat ini sebenarnya temanya sama
seperti sebelumnya, yaitu dengan Ustaz Zulkarnain Umar. Ustaz Zulkarnain Umar itu jadwalnya adalah Senin pekan pertama, ketiga dan kelima, dengan tema yang sama. Kalau beliau adalah akhlak dan tasawuf, kalau Ustaz Misran ini tazkiyatun nafs. Sebenarnya sama saja, tazkiyatun nafs itu dengan tasawuf atau dengan akhlak sama. Kenapa Ustaz Misran kita jadwalkan? Karena memang beliau di Al-Azhar dulu jurusannya tentang tazkiyatun nafs. Jadi sesuai dengan bidang kuliahnya yang dipelajarinya, maka dijadwalkan. Tapi kadang para ustaz itu juga spesialisasinya tidak sesuai dengan jurusannya. Kadang jurusannya di akidah tetapi ahlinya di fikih. Ada yang jurusannya umum tapi ahlinya juga ada di agama. Dan kalau kita bisa mengkhususkan sesuai dengan ahlinya, kan lebih leluasa kita bertanya. Dan Bapak Ibu juga kalau bertanya seharusnya bisa juga memilih-milih supaya tidak membingungkan. Jangan bertanya tasawuf kepada ahli fikih, nanti bingung. Atau sebaliknya, bertanya hukum kepada yang tidak pernah mendalami tentang hukum. Kadang menjadi hobi bertanya itu. Pada pertanyaannya sama, semakin berbeda jawabannya, semakin senang. Akhirnya bingung sendiri kan. Ini sudah ditanya tentang hukum satu, bertemu dengan ditanya juga hukum, masih pertanyaan sama, masih tentang hukum juga. Tentu akan bisa berbeda jawabannya. Apalagi masalah khilafiyat, akhirnya kita bingung juga. Jadi sebisanya kita khususkan ini. Kalau tentang tafsir, nah ini ahlinya. Tentang hadis, ini ahlinya. Silakan tanya banyak-banyak tentang hadis. Kita belajar tentang hadis dari beliau. Kalau tentang akidah, nah ini ahlinya. Silakan kita dalami akidah melalui beliau, melalui ustaz itu. Kita coba lebih spesifik seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insyaallah dengan seperti itu kualitas kajian jamaah Masjid Al-Muhajirin lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, atau lebih baik daripada yang lain insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih terkait dengan tazkiyatun nafs sesuai dengan tema pada pagi hari ini. Kita baca beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita mulai dari surat Al-Ahzab ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, sebutlah Allah atau berzikirlah kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah setiap pagi dan setiap sore. Ayat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berzikir sebanyak-banyaknya, dengan Allah sebutkan dzikran katsira, zikir yang sebanyak-banyaknya. Kemudian dikhususkan lagi bertasbih baca subhanallah setiap pagi dan setiap sore. Yang senada dengan firman Allah ini banyak sekali dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita banyak berzikir, menyebut namanya, mengingatnya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab juga ayat sebelumnya, ayat 35, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, sampai wal hafidhina furujahum wal hafidhati wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat, dan
disebutkan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kepada mereka itu Allah persiapkan ampunan serta pahala yang maha besar. Selanjutnya surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala melarang kita seperti orang munafik, agar jangan kita seperti orang munafik. Orang munafik itu bagaimana? Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu mencoba untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Dia pura-pura beriman padahal dalam hatinya kafir. Berarti dia menipu Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati, kalau mereka orang munafik ini salat, qamu kusala, salatnya itu malas, antara iya dan tidak, antara serius dengan tidak serius. Malas dia salat, tapi salat juga. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa. Mereka salat dan ibadah itu supaya dilihat oleh orang lain saja. Ini sifat munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kecuali sedikit. Nah, ini jangan sampai kita seperti mereka. Zikir pun juga seperti orang munafik, hanya sedikit. Maka untuk berbeda dengan mereka adalah berzikir sebanyak-banyaknya. Juga firman Allah dalam surah Al-Munafiqun, supaya kita tidak disibukkan oleh urusan dunia, oleh harta, oleh keluarga, oleh anak-anak, daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian dilalaikan oleh apa? Oleh harta kalian. Ini seperti yang sampaikan Ustaz Maradona kemarin tentang harta. Jangan sampai kalian dilalaikan oleh harta kalian. Wala auladukum, oleh anak-anak kalian. An dzikrillah, dari berzikir kepada Allah, dari ingat Allah. Sibuk aja dengan ingat harta, sibuk aja dengan anak-anak, sibuk dengan dunia semua. Zikir lupa, Allah Subhanahu wa taala lupa. Wa may yaf'al dzalika, kalau kalian lakukan juga seperti itu, kata Allah, fa ulaika humul khasirun, maka ini adalah orang-orang yang merugi. Nanti juga menyesal. Ya, menyesal yang dalam hadis senada dengan ini, tidak ada orang di dunia ini yang pernah berkumpul dua orang atau lebih pernah ngobrol bersama yang menghabiskan waktu beberapa saat, bisa panjang bisa pendek waktunya, ketika dari awal sampai akhir pertemuan mereka tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kecuali nanti di akhirat mereka pasti akan menjadi orang yang menyesal, sangat menyesal. Ketemu dengan kawan, ketemu dengan yang lain atau ngobrol, tak pernah kita baca nama Allah dalam pertemuan itu, dalam obrolan itu, maka waktu yang dihabiskan itu akan sangat disesali nanti di akhirat. Ini sebuah hadis Nabi SAW yang senada dengan ayat tadi. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan tentang makhluknya yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar ayatin lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu sebagai ayat bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang pintar. Siapa mereka itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Mereka yang pintar, yang ulul albab itu adalah yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman wa qu'udan, ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk, wa ala junubihim, mereka berbaring. Semua kesempatan itu bisa diisi untuk berzikir. Artinya semua keadaan mereka selalu berzikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka memikirkan, mereka mengambil pelajaran dari ciptaan langit, dari ciptaan bumi, lalu mereka mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidaklah semua ciptaan ini ada, engkau ciptakan secara batil, secara sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Ya, melihat alam, melihat yang sekitarnya,
ingat Allah Subhanahu wa taala sampai terucap kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya semua keadaan dipakainya untuk berzikir. Ketika melihat alam, berjalan, berbaring, duduk dan juga semua keadaannya tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat yang lain. Semua ayat ini menunjukkan betapa pentingnya berzikir. Dan kalau kita cermati semua ibadah yang kita disebut sebagai muslim karena ibadah itu intinya adalah zikir. Apa ibadah? Syahadat, zikir. Kemudian salat itu ada zikir. Dan kita baca dari awal sampai akhir itu kan lafaz zikir. Doa itu juga bagian daripada zikir. Hanya saja zikir ini kalau dibandingkan dengan doa dalam sebuah hadis lebih baik zikir. Walaupun doa itu adalah zikir. Karena Nabi SAW mengatakan Allah akan memberikan kepada zakirat itu kepada orang yang berzikir lebih banyak daripada diberikannya kepada sa'ilin, kepada orang bertanya, meminta ke Allah. Jadi kalau kita habiskan waktu setengah jam berdoa dan setengah jam juga untuk berzikir, mana lebih baik waktu itu? Kalau berdasarkan hadis ini, berarti lebih baik waktu yang dihabiskan setengah jam untuk berzikir. Karena dengan berzikir, apa yang diberikan oleh Allah kepada orang berdoa juga diberikan kepada orang yang berzikir, plus dengan tambahan lain pahala bagi orang yang berzikir tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berikan kepada orang berzikir itu lebih banyak daripada yang diberikan kepada orang yang berdoa. Ini ayat yang senada dengan ayat-ayat yang kita bacakan tadi di surat Al-Ahzab, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab. Sehingga zikir ini menjadi inti daripada ibadah kita. Termasuk kemarin ketika kita korban, padahal kita menyembelih hewan ternak, pekerjaan fisik yang kita lakukan bukan di sana, tapi ternyata intinya di sana adalah zikir. Sehingga fikih ketika membandingkan mana yang lebih baik, korban 1 ekor sapi untuk 7 orang dengan 1 ekor kambing tapi 1 orang. Maka ulama mengatakan lebih baik korban 1 orang 1 ekor kambing daripada berserikat di 1 sapi sebanyak 7 orang. Kenapa? Karena 1 kambing itu disebut nama Allah, menyembelihnya terkhusus untuk 1 orang ini. Tadi kalau sapi 7 orang itu disebut nama Allah, menyembelihnya untuk 7 orang. Terbagi mereka di sana nama Allah yang disebutkan ketika menyembelihnya sebanyak 7 orang, tapi kambing ini untuk 1 orang. Kan di sana letak lebih baiknya itu dilihat daripada zikir yang dikhususkan kepada 1 orang. Kan zikir juga. Apalagi kalau berhaji juga intinya adalah berzikir. Apalagi dan begitu juga puasa dan semua ketaatan yang dilakukan adalah termasuk zikir. Maka zikir itu dibagi oleh ulama kepada 2 macam, ada namanya mutlak, ada muqayyad. Yang muqayyad itu yang dibatasi lafaznya, dibatasi waktunya. Yang mutlak itu bebas. Kemudian dibagi lagi, zikir itu semua ketaatan itu adalah zikir. Yang bersedekah zikir, membantu orang lain adalah zikir. Ketika ketaatan itu dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga zikir. Termasuk juga mencari nafkah, ketika betul-betul ketika mencari nafkah itu adalah untuk keluarga, untuk hidupnya, maka itu dianggap zikir. Ketika selama mencari nafkah itu sering ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara khusus itu umum. Kemudian secara khusus zikir itu adalah lafaz-lafaz yang diucapkan oleh lidah, kemudian direnungkan oleh hati, baik lafaz itu dari Al-Quran berupa ayat-ayat Al-Quran. Zikir semua ayat Al-Quran yang kita baca itu adalah ayat-ayat adalah zikir, dan itu adalah terbaik. Zikir yang terbaik itu adalah ayat Al-Quran karena langsung dari Allah Subhanahu wa taala, atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan lafaz-lafaz tertentu atau lafaz-lafaz umum yang di sana disebut nama Allah atau sifat Allah Subhanahu wa taala.
itu Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh sahabat Ayyas bin Abi Bahriyah, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kalian saya beritahu amalan yang terbaik di antara kalian, kata Nabi, wa azkaha inda malikikum, dan lebih suci, lebih tinggi, lebih baik di sisi Tuhan kalian, wa arfa'uha fi darajatikum, lebih meninggikan derajat kalian, wa khairul lakum min iqta'id dhahab wal waraq, lebih baik daripada kalian diberi emas atau diberi uang, wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan lebih baik bagi kalian dibandingkan dengan salah seorang di antara kalian bertemu dengan musuhnya, dengan orang kafir, lalu dia bunuh musuhnya itu dan dia pun juga terbunuh akhirnya. Artinya lebih baik daripada berjihad. Qalu, kemudian sahabat berkata, wa ma huwa ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa amalan itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, dzikrullahi azza wa jalla, adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terbaik, dan ternyata yang terbaik ini yang paling mudah, yang bisa dilakukan oleh semua orang di semua keadaan, di semua tempat, kecuali di tempat-tempat yang memang tidak layak untuk berzikir, seperti di WC misalkan. Maka ketika keluar dari WC itu karena tidak layak di dalamnya berzikir, kita membaca doa ghufranak, ampuni kami ya Allah. Kenapa kita minta ampun? Karena beberapa saat di dalam kita tidak boleh berzikir, karena kita tidak boleh berzikir ada waktu jelang waktu yang pendek kita untuk tidak ingat Allah Subhanahu wa taala, kita minta ampun kepada Allah langsung. Maka kalau seharian tak pernah berzikir, seharusnya minta ampunnya banyak, karena di WC tentu tidak pernah orang seharian di WC minta ampun kepada Allah karena tidak berzikir di dalamnya. Apalagi di luar sana, di luar itu kita juga tidak berzikir, maka seharusnya banyak minta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah untuk dilakukan oleh semua orang. Bahkan betul-betul Nabi mengatakan ada kalimatani, kata Nabi, kalimatani khafifatani fil lisan, dua kalimat yang sangat ringan di lidah untuk diucapkan. Lebih sulit untuk menghafal dan mengucapkan kalimat yang lain, bicara, ngobrol, bicara dengan yang lain, lebih sulit yang lain itu dengan dibandingkan dua kalimat ini. Dua kalimat ini di lidah sangat ringan sekali. Tapi kata Nabi SAW, khafifatani fil lisan, ringan di lidah, thaqilatani fil lisan, tetapi nanti berat di dalam timbangan di akhir nanti. Kalimat yang ringan itu di timbangan berat kata Nabi SAW. Apa kalimat itu? Apa Bapak Ibu? Subhanallahi, dua kalimat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi kita baca. Nah, ini kan Bapak Ibu sudah banyak kaji tasawuf, kita mulai beramal lagi. Dulu mungkin wawasan selama 1 tahun, ke depan ini banyak amal yang arahnya atau hasil daripada wawasan yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Amalnya diantaranya penuh hari kita dengan berzikir, termasuk juga saya menyampaikan ini sebenarnya sedang menceramai diri sendiri ini, karena setelah ini tentunya berpikir kita sudah pernah menyampaikan, kenapa tidak dipraktekkan. Kalimat tadi kita tak sadar bahwasanya mengucapkan nanti menjadi berat timbangan. Dan jadi kalau kita tidak sempat berhaji, tidak sempat umrah berulang kali, itu adalah pahala besar. Atau ibadah-ibadah lainnya yang orang lain mampu, kita tak mampu. Ini ada yang semua orang mampu dan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak dilakukan? Selalu memikirkan yang lain, padahal ini ada di depan atau di dekat kita, bisa kita lakukan sebanyak-banyaknya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dan Nabi SAW pernah didatangi oleh 2 orang sahabat yang mereka itu dari Badui, dari pelosok Arab. Yang pertama datang ke Nabi, bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, ayun nasi khairun,
Ya Rasulullah, manusia yang baik itu seperti apa Rasulullah? Dia mau melihat pendapat Nabi, manusia terbaik itu seperti apa? Maka Nabi menjawab, qala man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Nah, kita perlu memikirkan umur di Bapak Ibu, karena sudah banyak jamaah kita yang mendoakan kita semua, mendoakan Bapak Ibu semua yang dulu ada bersama kita, dan terakhir Pak Iswan kan juga tidak ada yang abadi rupanya, tidak ada yang hidup selamanya. Nah, ini pasti, dan itu adalah hak. Kematian itu dan bisa jadi tidak melihat usia, tetapi usia yang sudah senja, yang sudah tua sedikit itu lebih pasti dekat daripada yang lebih muda, karena itu adalah sebagai tanda-tanda ketuaan, itu sudah tanda-tanda dekat dengan ajal. Kalau juga masih enggan untuk berzikir, enggan untuk memperbanyak amal ibadah, masih sibuk untuk amwal harta tadi kan, sibuk juga untuk aulad, memikirkan anak. Sekarang tidak anak lagi, cucu lagi dipikirkan, sudah cucu, nanti anak cucu lagi. Itu aja dipikirkan, nanti kita meninggal tak dipikirkan, tak oleh mereka kan. Untuk diri sendiri dulu. Apa yang bisa dilakukan untuk di sini, kalau ada uang bisa sedekah. Kalau ada waktu berzikir, baca Quran, zikir terbaik itu apa yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala tadi, dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama itu, yang panjang umurnya kata Nabi dan baik amalannya. Dan insya Allah Bapak Ibu ini sudah tergolong panjang umurnya. Kalau sudah 50 tahun ke atas ini sudah panjang umurnya. Apalagi sudah melewati batas umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi 63. Kalau sudah lebih daripada itu, ini sudah jelas panjang umurnya dan baik amalannya. Jadi tidak karena pernah menjabat sebagai wali kota, kan? Tidak pernah menjabat sebagai kepala dinas, kepala perusahaan, presiden di lembaga ini, di perusahaan itu. Nah, itu yang terbaik. Justru itu paling berbahaya. Cuma sekarang di sistem kenegaraan kita, ngeri kita orang berpacu-pacu untuk mengambil jabatan itu. Sangat mengerikan. Bahkan mereka itu menghalalkan segala cara. Tidakkah tahu bahwasanya ketika dapat itu dengan cara yang baik saja mereka dapat disodorkan oleh orang, katakan ini Bapak tolong terima jabatan ini, kemudian diterimanya, itu sangat berat tanggung jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua akan ditanya oleh Allah sedetail-detailnya yang mereka tak sadar. Seperti Umar bin Khattab tinggal di Madinah sebagai khalifah, ada lubang yang ini sering kita sampaikan, lubang di Irak, di daerah Irak itu menangis sejadi-jadinya Umar. Kenapa? Karena ada lubang di Irak yang di sana adalah tempat orang lalu lalang, banyak yang korban, banyak yang jatuh di sana. Merasa bertanggung jawab, Umar yang jauh tinggal di Madinah, lalu dia menangis. Nah, sekarang tidak sebanding dengan apa yang ada pejabat-pejabat Muslim di zaman kita sekarang ini. Bagaimana kalau seandainya mendapatkan dengan kegigihan yang luar biasa, segala macam cara dilakukan. Tapi tidak boleh juga kalau Muslim ini lari dari itu. Karena kalau kita tidak menerima jabatan, tidak mau menerima jabatan, apalagi jabatan pemerintahan, tentu juga tidak jalan syariat Allah ini dengan sempurna. Karena tujuan di antara manusia diciptakan oleh Allah adalah khalifah, memimpin dunia ini, memimpin alam ini, yang dimulai dari memimpin keluarga, memimpin diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa ini. Cuma berhati-hati saja, memang itu tugas yang Allah berikan kepada manusia, tetapi jangan sampai melalaikan dan juga harus bertanggung jawab. Karena yang bertanggung jawab itu derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mendapat naungan, dipuji, dilindungi oleh Allah nanti di akhirat dari matahari, di antaranya adalah pemimpin yang adil. Jadi untuk menjadi itu adalah istimewa, menjadi pemimpin yang adil itu. Kemudian yang kedua, sahabat tadi, satu orang bertanya begitu, dijawab oleh Nabi. Yang kedua bertanya lagi ke Nabi SAW, ya Rasulullah, inna syariat al-Islam qad kafurat alaina. Syariat Islam itu banyak, bingung saya Rasulullah, bingung kami ya Rasulullah. Nama orang baru
Maududi kan, disampaikan tentang puasa, haji, banyak cerita tentang syariat Islam. Saya bingung ya Rasulullah, banyak sekali syariat Islam ini. Famurni bi amrin atadabbatu bihi. Perintahkan saya satu amalan saja ya Rasulullah yang saya tak akan tinggalkan, saya akan istiqomah di amalan itu. Apa kata Nabi SAW menasihati sahabat ini? La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Jangan sampai atau selalulah lidahmu basah untuk menyebut nama Allah sepanjang hari. Sepanjang ini nasihatnya. Kalau tak hafal, nak ilmu ini tak dapat, belajar ini juga nak masuk kepala, banyak sekali bingung belajar muamalah, fikih muamalah bingung, tasawuf bingung, fikih tauhid bingung, banyak sekali ilmunya itu. Minimal apa? Minimal jangan sampai lidah berhenti untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Selalulah lidah ini basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat Nabi kepada sahabat yang juga bisa kita praktekkan. Bahkan ada lagi yang luar biasa. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, saking diperintahkan kita untuk berzikir banyak, kata Nabi SAW, "Aktsiru dzikrallah." Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaqulun, sampai orang-orang bilang majnun, kalian, sampai orang-orang bilang kepada kalian gila. Saking banyaknya yang berzikir, dianggap oleh orang kita ini gila. Sudah ada jemaah kita seperti itu Bapak Ibu, karena banyak zikir sebut orang gila. Ada belum kan? Ada memang orang gila benaran yang memang gila, bukan karena zikirnya gila seperti sebenarnya. Ada orang ini juga ada anggapan Bapak Ibu, karena dia banyak baca Quran gila, atau karena dia banyak baca zikir tawalik kaji gilo. Apakah benar zikir itu membuat orang gila? Ini kan memang kata Nabi sampai orang mengatakan gila itu artinya saking banyaknya berzikir. Tapi pertanyaan dari sisi lain, apakah benar zikir itu membuat orang gila? Ya, tapi kenapa ada orang gila? Karena banyak berzikir, baca Quran, itu ada gila, stres dia. Buka baju, jalan-jalan karena zikir, baca-baca zikir yang banyak. Bukan zikirnya yang buat dia gila, tapi niat, tujuan, ambisi dia ketika berzikir itu. Dia berzikir supaya kebal dari senjata tajam. Dia berzikir banyak sepanjang hari, beribu-ribu zikir tertentu dibaca supaya bisa terbang, supaya bisa tidak terbakar oleh api, tidak basah oleh air. Ini orang-orang seperti ini karena ambisinya itu membuatnya gila, bukan zikirnya. Ini kan banyak seperti itu. Dia baca juga ayat Al-Quran, dia baca juga zikir tertentu, tapi kalau supan bahkan sampai lebih daripada itu gila karena ambisinya itu. Padahal yang dituntutnya, yang dimintanya dengan baca zikir yang banyak itu adalah urusan-urusan dunia yang sebenarnya tak penting. Baca zikir 1000 kali supaya tak luka oleh pisau, kadang penting sebenarnya, tapi itu sekarang masih ada juga. Kami punya santri tahfiz dulu di Panam itu, masih SMP, pulang kampung itu kalau sudah balik lagi ke sekolah, libur 1 pekan, balik lagi sekolah harus diruqyah rame-rame itu, ruqyah karena sudah banyak jin di kampung. Dia diwariskan atau ingin diwariskan oleh kakeknya, oleh mbahnya, ilmu kebal seperti itu. Kalau ditusuk tidak tembus, kalau berjalan kelihatan gagah, kalau bicara orang menjadi takut seperti orang berwibawa gitu. Dengan zikir-zikir yang diulang-ulang, yang dipelajarinya, yang diucapkannya. Dan itu sebenarnya semuanya tidak ada yang penting. Juga termasuk berjalan di atas air. Tidak perlu diwahkan lah bisa berjalan di atas air itu. Pakai aja perahu sampan bisa sekarang. Kalau mau terbang naik aja pesawat bisa. Kalau takut sama senjata tajam, lari aja lah. Kalau seandainya takut luka, kan ada yang mau melukai, kan lari aja, tidak kena ya. Tapi hal-hal yang aneh itu menyebabkan orang membaca zikir ribuan setiap pagi. Bahkan
kita mendengar berita baca Quran ribuan kali tamat dari awal sampai akhir, tapi dibaca di dalam WC. Alhamdulillah, subhanallah, di dalam WC dia baca Quran itu supaya dapat ilmunya. Dan ini akhirnya membuat orang itu gila. Ya, bisa membuat orang gila. Tapi zikir sekali, zikir itu sebenarnya adalah obat untuk hati, yang mana Nabi SAW mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir itu akan membuat hati kita tenang. Kenapa kita ada masalah setiap hari, berkelahi di sini, sakit hati di sana, karena hati kita tidak tenang sebenarnya. Kalau kita hati tenang, lapang, itu semua tidak ada problem. Nabi SAW contohnya, apa yang tidak dialami oleh Nabi? Dihina, dilempari, fisiknya itu dilukai, dibilang gila. Memang gila, Nabi ini majnun, gila kata orang. Kita belum pernah dibilang gila. Ini Nabi gila, saking banyak orang yang menyampaikan Nabi itu gila. Dan menurut orang lain juga termakan isu. Yang belum pernah ketemu dengan Nabi itu adalah orang Arab, orang Mekah yang gila kata orang. Itu dia terbetul-betul orang lain yang masuk ke Mekah itu. Tapi hati Nabi SAW itu lapang, sehingga orang yang menuduh, yang menyebarkan fitnah, yang menyebarkan isu negatif tentang beliau, yang memfitnah beliau, justru menjadi sahabat-sahabat yang mulia ketika orang itu akhirnya dapat petunjuk dan masuk Islam, dan tidak ada dendam dari Nabi SAW. Di antara yang menyebabkan bisa hati selapang itu adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang murid, ya, dalam sebuah cerita diceritakan orang murid ini mendapat masalah. Kemudian masalahnya dianggap besar. Dia curhat ke gurunya untuk mendapatkan solusi dari masalahnya itu. Lalu gurunya itu menarik tangan murid itu sambil membawa atau mengambil satu bejana tempat cuci tangan itu, apa namanya? Tidak, bukan wastafel yang cuci tangan yang kecil itu. Kalau baskom misalkan yang kecil itu bukan. Ya, tempatnya apa? Sepiring lah. Anggaplah sepiring kecil. Sebenarnya maksudnya tempat untuk cuci tangan itu boboan sebesar itulah. Sebesar itu dibawa oleh guru ini, diisi garam, penuh dengan garam. Kemudian kebetulan posisi mereka dekat dengan danau, rumah mereka dekat dengan danau, maka murid tadi tarik tangannya sambil bawa garam itu ke danau. Kemudian sampai di tepi danau, di dekat rumahnya itu, dimasukkan air ke dalam tempat tadi yang diisi garam tadi. Masukkan air sehingga penuh dengan air, dan di dalamnya ada garam. Lalu disuruh muridnya ini minum. Coba minum air itu. Diminum sedikit, asin. Dibilang ke gurunya, asin, wahai guru, air garam, tak sanggup dia minum asin. Kemudian disuruh muridnya, kalau gitu lemparkan itu ke danau, lemparkan garam itu ke danau. Dilemparnya ke danau. Lalu disuruh murid itu minum airnya, air danau itu maksudnya. Lalu diambil air danau, diminumnya, segar, tawar airnya, tidak terasa asin. Lalu disampaikan hikmahnya, apanya sampai di sana saja, disampaikan hikmahnya oleh guru. Wahai muridku, ini adalah hikmah yang kau harus paham ketika mendapatkan masalah. Kalau kau dapat masalah, tapi hatimu hanya sebesar tempat tadi, penuh oleh masalah tadi, ya terasa berat masalahnya, asin sekali, karena tempatnya kecil. Tapi masalah yang sama engkau lemparkan ke danau, dan hatimu seperti danau ini, tidak ada rasanya. Masalahnya bersama aja, tapi tidak ada rasanya. Kenapa? Karena hatimu luas seperti luasnya danau ini. Ini hikmahnya. Sebenarnya ini orang ini senang saja, orang ini ceria saja kelihatannya. Bukan sebenarnya orang itu tak ada masalah, tapi hati orang ini lapang. Masalah
masalahnya mungkin lebih banyak daripada kita yang merasa sempit, merasa mudah berat sekali ujian hidup. Sebenarnya masalah kita ini sama seperti orang itu, bahkan lebih banyak mungkin problem mereka kan. Tapi mereka ceria saja, tenang saja karena hati mereka lapang. Hati kita tidak selapang hati mereka. Dan dilapangkan dengan apa? Dengan zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau masih sempit juga banyak juga masalah. Lihat orang sakit hati, orang cuek ke kita sakit hati, tidak dihormati oleh orang lain sakit hati, diomongin orang sakit. Banyak sekali sakit hati kita kan, berarti masih kurang lapang. Nah, lapangkan dengan zikir. Dan zikir terbaik itu adalah baca Quran. Ada setiap hari yang dinasihati ketika kita oleh ulama, banyak ulama yang menasihati. Ada wirid di luar kewajiban, di luar salat, itu kan sudah wajib. Salat, puasa itu sudah wajib. Di luar yang wajib itu yang rutin tak pernah kita tinggalkan setiap waktu, setiap hari. Kalau wiridnya setiap hari ya setiap hari. Kalau seadanya malam ya setiap malam. Yang kita tak pernah tinggalkan. Dan bisa saja wirid yang kita rutinkan itu sepele saja. Misalkan zikir setiap pagi, zikir subuh, tak pernah tinggal. Atau sahnya sholat witir, kan tidak wajib kan? Tapi sholat witirnya tak pernah tinggal. Atau hanya baca subhanallah wa bihamdihi tadi, misalkan setiap hari dia baca 5 kali atau 10 kali, tapi tak pernah tinggal. Makanya kalau harus ada setiap kita itu wirid rutin setiap hari yang tak pernah kita tinggalkan. Kita berjanji seakan-akan itu wajib kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata orang yang sunnah ini dijadikan wajib, bid'ah, tidak, di sini tidak. Karena sahabat yang Nabi bilang kepada sahabat yang lain, ini ahli surga katanya, ini masuk surga, ini masuk surga. Yang lain kan bingung, itu kan banyak ceritanya. Sahabat yang lain bingung karena dilihat sahabat yang kata Nabi masuk surga ini biasa-biasa saja. Tapi ketika diteliti, intinya dia bisa masuk surga yang Nabi kabarkan kepada sahabat yang lain dia adalah penghuni surga. Ada rutinitas kebaikan yang dia lakukan setiap hari. Ada rutinitasnya seperti salah seorang sahabat kalau dia tidur itu dia maafkan semua kesalahan orang di hari itu ke dia. Dia tak ada dendam, tak ada sakit hati dia sebelum tidur. Itu saja. Akan tidak banyak yang dilakukan. Pokoknya setiap mau tidur malam ada orang yang salah sehari, kalau ada dia maafkan, kalau tidak ada tetap dia anggap tak ada, memang tak ada orang bermasalah dengan dia setiap hari. Ada yang rutinitasnya dengan orang tuanya, ada rutinitasnya dengan suaminya, ada rutinitasnya yang berbuat baik ke suaminya maksudnya, ada yang rutinitasnya macam-macam yang kebanyakan itu adalah sepele. Ada juga sahabat yang sholat rutinasi, kalau dia sholat sami Allahu liman hamidah kata Nabi, dia baca zikirnya Rabbana walakal hamdu. Nah, lupa lafaznya. Ada lafaz iktidal itu yang didengar, atau lafaz takbiratul ihram itu yang didengar oleh Nabi, dibaca oleh sahabat, dibaca itu terus, dan Nabi sampaikan merebut malaikat mengantarkan pahala yang kau baca itu, saking besarnya pahala, dan dia rutinkan itu yang menyebabkan dia masuk surga. Ada sahabat setiap selesai baca ayat di dalam sholat, baca Al-Fatihah lalu baca ayat, ditutupnya dengan Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua juga begitu, baca Al-Fatihah, baca Qul huwallahu ahad lagi. Setiap sholat dia begitu berjamaah, sehingga yang lain menjadi aneh katanya perbuatan ini. Dikatakan ke Nabi, ditanya ke sahabat yang melakukan ini, kenapa engkau baca terus Al-Ikhlas setiap selesai baca ayat? Jawabannya apa? Saya suka surat itu ya Rasulullah, ini uhibbuha ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, hubbuka iyaha tudkhilukal jannah, karena kau cinta kepada surat Al-Ikhlas tadi, itu yang memasukkan kau dalam surga. Kata Nabi. Simpel kan? Cuma setiap dirutinkan begitu, dan itu yang menyebabkan dia masuk surga. Kalau yang wajib ini tak bisa, tak perlulah kita banggakan. Yang wajib harus, salat wajib, puasa wajib, sedekah atau zakat wajib. Tak perlu kita banggakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kewajiban kita. Yang perlu kita tambah
amalan sunat yang kita rutinkan setiap waktu, setiap saat. Apalagi kalau seandainya kita rutinkan baca Quran setiap hari satu juz, setiap hari juga menghafal. Misalkan menghafal itu intinya adalah kita banyak-banyak mengulang satu ayat itu, diulang akhirnya hafal. Itu juga pahalanya di mana kita sering mengulang itu. Tidak ada orang hafal Quran sekali baca langsung hafal. Ini kharikul adah. Kalau ada orang aneh pada itu, sekali dia baca, sekali dia lihat dia baca. Yang seperti itu seperti Imam Syafi'i dianggap aneh ya, kalau dia dengar langsung hafal. Tapi kita tidak ada di antara kita yang seperti itu. Dia banyak baca maka jadi hafal. Itu yang pertama. Atau juga zikir-zikir yang disampaikan oleh Nabi SAW di antaranya. Mungkin jadi bisa kita bawa pada hari ini dan kita bisa praktekkan menjadi bagi yang sudah tahu menjadi beban untuk harus dilakukan, yaitu baca zikir rutin yang pahalanya besar. Di antaranya diajarkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, di antara hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man qala," siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu kalimatnya. Fi yaumin, dalam sehari, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Kalimat tadi diulang 100 kali. Kana lahu ajrun asyru riqabin, maka dia mendapatkan pahala seperti memerdekakan 10 orang budak. 10 orang budak. Itu yang pertama, fadilah. Budak ini manusia, tapi dipekerjakan, dimanfaatkan oleh tuannya. Tetap aja walaupun budak, harganya manusia ini jauh lebih mahal dari harga binatang ternak. Di Arab binatang ternak yang termahal di saat itu adalah unta. Dan unta yang termahal itu kalau dihargai dengan uang sama seperti sekarang, dia tidak berubah karena dinar dan emas sebagai patokannya. Harga di zaman Nabi dengan zaman sekarang di sana sama. Kalau dengan uang kitanya rupiah berbeda karena terjadi inflasi namanya dalam ekonomi kan. Kalau diuangkan mungkin harga unta terbaik itu rata-rata unta itu ada sekitar 30 juta ya. Tentu yang terbaiknya sekitar 50 juta lah Bapak Ibu ya, atau lebih. Yang terbaik itu lebih kurang 50 juta. 50 juta ini harga unta yang terbaik. Harga orang berapa? Harga orang itu berkali-kali lipat daripada harga unta itu. Karena ini orang manusia, walaupun dia budak. Taruhlah 2 kali lipat saja dari harga unta terbaik tadi, berarti 100 juta. 100 juta ini sama dengan memerdekakan 10 budak. Kalau satu budak 100 juta, kalau 10 budak berapa jadinya Bapak Ibu? 1 miliar kan? 1 miliar setiap hari. Nah, 1 miliar ini minimal aja tadi kan. Dengan membaca tadi la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali maka dia dapat pahala sekitar 1 miliar. Nah, kalau uang setiap 1 miliar, 10 budak. Satu, yang kedua dapat dia wa kutibat lahu mi'ah hasanah, dapat 100 pahala. Wa muhiyat anhu mi'ah sayyi'ah, 100 dosanya dihilangkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan, dan dia dijaga oleh Allah dari gangguan syaitan pada hari itu. Yaumuhu dzalik, pada hari itu, hatta tumsi, sampai dia sore. Berarti khasiatnya baca ini supaya dijaga oleh syaitan dari pagi sampai sore, berarti sekitar 12 jam itu kan. Bacanya jam 6 pagi sampai jam 6 sore, dijaga dia oleh setan pada hari itu dengan membaca kalimat tadi sebanyak 100 kali. Dijaga oleh setan, tidak kerasukan, tidak macam-macam kan. Dijaga oleh Allah dari gangguan setan. Hatta tumsi. Walam ya'ti ahadun afdalu mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsara min dzalik. Pada hari itu tidak ada orang yang lebih baik daripada dia kecuali ada yang
membaca lebih banyak daripada yang dia baca. Orang terbaik pada hari ini adalah orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali atau lebih. Itu yang pertama. Bolehlah kita hafal. Tentu sudah hafal, tinggal praktek. Diulang Bapak Ibu. Ini seperti satu kanan kan dihafalkan. La ilaha illallah, baca Bapak Ibu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah pasti hafal. Jangan sampai keluar dari masjid apa tadi kalimatnya. Kan gampang. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumiitnya bagaimana? Ada lagi hadis yang lainnya. Ini tanpa yuhyi wa yumiit. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca itu 100 kali setiap pagi. Dapat 4 tadi kan. Pahalanya seperti berinfak 1 miliar. Kan 100 10 budak 10 budak tak susah kita membayangkan budak sekarang. Uang yang mudah membayang kita uang. Berinfak 1 miliar. Ada infak 1 miliar setiap hari? Tak ada kan? Karena nak mampu dan tak mungkin baca zikir ini aja lah. Jadi dapat pahala sebanyak itu. Memiliki 1 miliar infaknya dosa 100 dosa yang ini diangkat 100 derajat, dapat pahala 100 pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijaga oleh Allah dari setan pada hari itu. Yang mana kebanyakan kita ini kan banyak kesetanan, banyak kita harus setan. Kalau bicara kesetanan, jalan kesetanan, dan memang banyak kita menuduh setan itu mengganggu kita. Baca zikir tadi maka terjaga kita oleh setan. Kalau malam juga kita mau dijaga oleh setan sampai subuh, baca juga di sore hari zikir ini. Kalau bisa waktunya di pagi antara subuh sampai subuh, atau karena ada pengajian setelah subuh baca 100 kali. Atau sambil berjalan di rumah. Saya berjalan sampai di rumah selesai 100 kali. 3 menit lagi. Yang kedua, man qala, dan siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, ini pasti mudah. Subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah, dalam sehari dibacanya 100 kali. Jadi 100 kali ini banyak, 100 kali ini maksudnya Bapak Ibu boleh lebih. Ini minimal 100 kali. Kalau tak bisa menghitungnya dengan jari, hitung dengan waktu. Misalkan 10 menit dia baca itu saja, atau selama 15 menit. 5 menit itu sudah banyak kita baca. Kalau kita subhanallah bihamdi 5 menit itu lebih 100 kali. 100 kali dibaca setiap hari subhanallah bihamdi. Apa faedahnya? Khuttat khatayahu, diampuni segala dosanya. Khatayahu, segala dosanya. Walau kana mithla zabadil bahri, walaupun dosa orang ini sebanyak buih di lautan, banyak titik-titik atau buih di lautan, banyak dosanya. Kalau ingin diampuni sebanyak dosa-dosa itu, baca subhanallah wa bihamdi 100 kali setiap hari. Apa susahnya? Buat motor daripada menghayal mikirkan ini pagar orang ini baru, ini jalannya berlubang, siapalah wali kota nak nak diperbaikinya, baru kemarin diperbaiki. Banyak mikir-mikir itu sebenarnya tak penting juga. Apalagi di masa politik ini kita kadang menyebutkan siapalah kabinet sekarang. Kalau seandainya kita ada kemungkinan untuk dipilih, bolehlah kan, tapi pilih juga lah. Mungkin sekarang kalau mungkin kita sibuk memikirkan itu, lebih baik kita baca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali. Semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis. Sebenarnya banyak lagi
zikir-zikir, tapi dua itu sajalah Bapak Ibu. Semakin banyak dikasih nanti jadi hilang pula yang sedikit ini. Baca apa tadi pertama 100 kali setiap hari minimal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali minimal. Kemudian yang kedua subhanallahi wa bihamdihi. Nah, kalau yang pertama 4 fadilah. Yang subhanallahi wa bihamdihi ini semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apalagi kurangnya keringanan atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sebenarnya mudah kita menghadapi hidup ini dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja cukup Bapak Ibu. Karena sudah suruh, mohon maaf salah dan hilaf. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf salah dari kami sendiri. Kita sudah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.